Jutaan wong Palembang belum menyadari kalau Palembang ini punya banyak ruang terbuka hijau yang bisa dinikmati sehari-harinya. Nak tahu di mana be itu? Ayo kita tonton sama-sama. Mungkin istilah ruang terbuka hijau atau RTH ini tidak terlalu ngelekat akrab di kuping kita, karena memang bahasanya teknis nian dan cakupannya juga luas nian. Apa sih RTH itu? Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang nyebut ke RTH ialah area memanjang, jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. dan berdasar ke Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 yang termasuk RTH ini ialah Taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan dan permukiman, taman lingkungan perkotaan dan gedung komersial, taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam, gunung bukit lereng dan lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olahraga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkantoran, jalur di bawah sutet, sempadan sungai, jalur pengaman jalan, kawasan dan jalur hijau, buffer zone lapangan udara. banyak juga Tapi biar tidak panjang gino, di video kali ini kita cuma bahas 5 RTH paling pakam di kota Palembang berdasar ke luasnya dan juga kepopulerannya bae. Mungkin di lain video bakal kita bahas lebih tuntas tentang apa itu RTH. Biar tidak manjang ke tali kelambu lagi, ini dia 5 RTH paling kantap kota Palembang. Nomor 5. Kalau cuma nak jingok dari sudut kepopulerannya bae, bisa jadi Kambang Iwak ini harusnya di posisi nomor 1 di video ini. Bukan main-main, RTH yang Siko ini dari segi lokasi memang ada di jantung kota Palembang. Lingkungannya yang asri, bersih, dan gampang diakses bikin dia dicintai nian mulai dari kalangan anak muda yang gawe nak beladas bae, sampai ke kalangan uang tua yang habis ke waktu sore nyari angin sama keringet. Kambang Iwak Besak atau biasa kita sebut KI Besak pada dasarnya ialah kolam retensi untuk nyegah daerah sekitarnya biar tidak kena banjir. RTH yang terletak di Jalan Tasik sama Jalan Sutomo dengan luas kira-kira 5 hektar ini awalnya tidak rapi macam ini Saking bagusnya, pas tahun 2007 KI dapat penghargaan sebagai salah satu contoh taman kota terbaik di Indonesia. Di KI Dewe ada beberapa sarana yang bisa dinikmati gratis, contohnya alat olahraga, arena bermain budak, wifi, keran banyu siap minum, dan yang pertama dan yang paling penting, sarana berteduh dan AC alaminya yang aduhai nian. Sikok lagi yang bikin KI ini populer nian, ialah Car Free Day hari Minggunya. Pas hari Minggu itu, jalan yang ngapit KI ditutup untuk bisa nampung lautan manusia yang habis ke Minggu pagi mereka dengan jogging, senam, dan makan di jajan-jajanan lemak di sekitarnya. Nak jingok keseruan Minggu pagi di KI? Ini dia videonya. Nomor 4. Kami mutus ke kawasan BKB dan sekitarnya di posisi nomor 4 ruang terbuka kurang hijau paling luas dan populer di Palembang. Kalau KI Besak ada di jantung kota Palembang, nah Plaza BKB bisa disebut ada di kerongkongannya kota Palembang. Cak manoida, lokasinya berada tepat di pinggiran Sungai Musi dan sesuai dengan namanya. Posisinya ada di depan benteng Kuto Besak, yaitu benteng bersejarah punya kerajaan Palembang Darussalam yang dibangun oleh Raja kita, Sultan Mahmud Badarudin. Luas kawasan ruang terbuka kurang hijau yang jadi bahan omongan kita ini kira-kira sekitar 5,8 hektar yang meliputi Plaza BKB, parkiran BKB, Monpera, dan taman skating. Aktivitas yang biasa dilakukan di sini antara lain duduk-duduk, jalan-jalan, ngobrol-ngobrol, putu-putu, main odong-odong, main sepeda-sepedaan, main skateboard, dan jajan-jajan. Menurut kami pribadi ada 3 hal yang kurang dari RTH yang Siko ini, terutama di Plaza BKB-nya. 3 hal itu ialah tempat berteduh, KTWC, dan kurang tetatanya retail-retail, jadi agak kelihatan semrawut. Mungkin ada baiknya Plaza BKB direvitalisasi lagi untuk lebih nyaman bagi pengunjung. Dan kali ini harus benar-benar serius direncana ke. Jangan cak tempo hari cuma nak nambahi iwak yang sekarang pun tidak terjingok ngucur ke banyu lagi. Umumnya kawasan BKB dan sekitarnya ini mulai rame pas jelang sore sama malam hari.
karena memang ruang terbuka kurang ijo ini pas siang hari panasnya luar biasa berdengkang, jadi Wong agak sungkan nak datang. Tapi kalau menjelang maghrib tuh, Masya Allah lempeng nih rasanya duduk di pinggiran pagar Plaza BKB ini. Angin dingin agak deres khas pinggiran sungai, dicampur mambu amis dikit dari Sungai Musi, ngebuat suasananya jadi istimewa nian. Lampu-lampu kota mulai hidup otomatis, tercermin di banyu Sungai Musi yang ngebuat kita lego ngelepas capek abis seharian begawe. Belum lagi dari posisi BKB kita bisa ngerasa betapa kecilnya kita di dunia ini. Diapit 2 jembatan megah dengan bentangan Sungai Musi yang pecah dak berujung buat kita buang kesombongan kita jauh-jauh dan mulai bersyukur nian sama nikmat ilahi. Nomor 3. Taman Wisata Bukit Siguntang ialah ruang terbuka sangat hijau yang unik lain dari yang lain. Terletak di Jalan Sultan Moh Mansur, Bukit Lamo, atau menendak pening mikirin nama jalan, posisi Dioni sebelahan sama SMA 10 Palembang. Selain dikenal sebagai taman kota yang asri dan punya luas sekitaran 12,8 hektar, RT Siko ini ialah salah satu situs arkeologi yang dipercaya bekas peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Dan di puncak Bukit Siguntang terdapat 7 makam uwong-uwong penting pada zamannya, yang sekarang makam-makam itu dianggap keramat oleh warga lokal. Makam-makam tersebut antara lain ialah Makam Raja Sigentar Alam, Pangeran Raja Batu Api, Putri Kembang Dadar, Putri Rambut Selako, Panglima Tuan Junjungan, Panglima Bagus Kuning, Panglima Bagus Karang. Untuk bisa masuk ke Taman Wisata Bukit Siguntang, pengunjung cukup membayar biaya sebesar Rp3.000, sama biaya parkir kendaraan sebesar Rp2.000 sampai Rp3.000 bae. Murah nih aneh dak? Fasilitas di dalam Taman Bukit Siguntang memang tergolong minim, karena memang lebih diarah ke sebagai tempat wisata religi. Tapi walaupun minim fasilitas, peziarah pun tetap datang silih berganti. Bukan cuma dari warga Palembang tapi juga dari kota-kota lain di Nusantara, bahkan sampai mancanegara. Untuk itu pas akhir tahun 2017, Taman Bukit Siguntang selesai direvitalisasi sehingga kejingoan lebih rapi dan lebih tertata. Nomor 2. Hijau, cantik, adem, hening. Mungkin 4 kata tadilah yang bisa mewakili bayangan kita tentang Punti Kayu. Punti Kayu dalam bahasa Komering berarti pohon kates. Ialah hutan percobaan pinus yang dikembangkan dari zaman penjajahan Belanda. Ditetapkan sebagai hutan konservasi pinus pada tanggal 13 Februari 1937. Punti Kayu atau pas zaman Belanda disebut punya luas 98 hektar. Tanggal 26 April 1980, berdasar ke Surat Dirjen Kehutanan nomor, luas kawasan hutan yang sebelumnya 98 hektar dikeluarkan 48 hektar untuk kepentingan pengembangan dan pembangunan wilayah Kota Palembang. Terus pas tahun 1982, kawasan hutan Punti Kayu ditata ulang, batasnya dengan luas 50 hektar. Barulah pas tanggal 7 April 1985, hutan Punti Kayu dijadikan sebagai hutan percobaan pinus lewat surat keputusan Menhub nomor yang kemudian diubah fungsinya menjadi hutan wisata. Dan terakhir hutan wisata Punti Kayu ditunjuk sebagai taman wisata alam melalui SK Menhub nomor tanggal 15 Maret 2001 dengan luas 50 hektar dan ditetapkan sebagai TWA melalui SK Menteri Kehutanan nomor. Itu tadi sekilas perjalanan asal-usul hutan pinus Punti Kayu. Pinus. Nggak salah dengar apa dari tadi? Kok bisa pinus tumbuh di Palembang yang secara iklimnya tergolong tropis kering? Nah, pinus yang tumbuh di Punti Kayu ialah pinus dari spesies Pinus merkusi. Aslinya, spesies pinus ini tumbuh alami di Provinsi Aceh, Tapanuli, dan Kerinci. Tapi pinus ini pacak tumbuh di mana bae, walaupun sebenarnya paling bagus kalau di ketinggian 400-2000 meter di pucuk permukaan laut. Penghuni hutan Punti Kayu selain pinus, ada juga binatang-binatang jenis mamalia, reptil, beberapa spesies burung, dan yang paling terjingok mencolok nian, ialah dulur kita dari spesies atau biasa dikenal sebagai monyet buntut panjang. Untuk biaya masuk, cukup ngerogoh kantong sebesar Rp10.000 untuk dewasa, Rp5.000 buat anak-anak. Nah, untuk kendaraan mobil sebesar Rp10.000 dan Rp7.000 untuk motor. Beberapa fasilitas di dalam Punti Kayu yang bisa dinikmati tapi tidak gratis alias harus bayar lagi, misalnya kolam atau jembatan gantung, taman replika, arena bermain, outbound, dan taman hewan.
Tapi ada kok hal yang bisa kamu lakukan tanpa biaya tambahan lain. Apalagi kalau bukan berfoto-foto sepuasnya. Nomor 1. Kompleks olahraga Jakabaring punya luas berapa hektar ya sekarang? Entahlah juga ya berapa hektar. Yang jelas luasnya pokoknya. Awal mula terbangunnya kawasan olahraga ini pas Palembang terpilih jadi tuan rumah PON ke-16 tahun 2004. Pemerintah Kota Palembang butuh ke stadion sebagai tempat ngelaksano ke acara olahraga Nusantara itu. Pemkot Palembang pun memilih sebuah daerah tertinggal di kota kita ini yang namanya Jakabaring. Jakabaring dulu daerah sepi dan ditakuti, dengan sebagian besar wilayahnya ialah rawa. Kesan sebagai wilayah sepi dan rawan kejahatan pun melekat kuat di Jakabaring. Kawasan yang sempat terkenal dengan sisi negatifnya ini lalu disulap oleh Pemkot menjadi kompleks olahraga baru yang modern dan bertaraf internasional. Dengan adanya kompleks olahraga Jakabaring, pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya tumbuh cukup pesat. Tingkat kriminalnya pun menurun drastis. Oleh sebab itulah kompleks olahraga Jakabaring Mainiari populernya di kalangan masyarakat Palembang. Dibuka untuk umum tiap hari dari pagi sampai malam. Apa baik fasilitas yang bisa dinikmati di sini? Selain kita bisa lari-larian, bersepeda, bermobil, bermotor di sekitaran venue-venue olahraganya, kita juga bisa bersantai nikmati angin sepoi-sepoi di mana lagi kalau bukan di pinggiran danau buatannya. Hamparan banyu biru dengan pinggiran pohon ketapang dan terembesi bikin kita lupa waktu. Di lokasi danau ini kita juga bisa nyewa sepeda dan mobil-mobilan buat budak main. Lokasi danau buatan ini memang pas nian jadi lokasi piknik keluarga di tengah padatnya kota Palembang. Itulah tadi singkat cerita tentang 5 RTH paling kantap yang ada di bumi Sriwijaya. Cak mana menurut kamu-kamu? Pakam dak? Pakam-pakamnya tempat rekreasi, tetap diingat kalau kita harus jaga kebersihannya. Jangan lagi ada yang macam ini, buang sampah sembarangan. Walaupun bakal ada petugas yang bersihkannya kaget, tapi kebersihan ialah tanggung jawab kita sama-sama. Akhir kata, jayo terus Palembangku, jayo terus Indonesiaku.